Bab 186 melepaskan macan kembali ke gunungnya. Dengan metode kilat, Chu Feng memukul anggota klan Jie dan menginjaknya dengan kakinya. Tindakan itu cukup berani. Itu membuat pria muda yang berbadan tegap dan wanita muda yang memikat tertegun. Ekspresi mereka sehebat yang mereka bisa dapatkan, namun sebagian besar adalah ketakutan. Setelah semua, mereka diikat dengan Chu Feng, dan karena Chu Feng menyinggung klan Jie, bahkan mereka harus ditarik turun bersamanya. Bro, bisakah kamu menghindarkannya? Anggota Jie Clan yang sedikit lebih tinggi tidak menyerang tetapi dengan hormat memohon pada Chu Feng. Adapun alasan mengapa dia tidak menyerang itu sederhana. Setelah melihat kekuatan dan metode Chu Feng, dia tidak diragukan lagi ingin mati jika dia menyerang Chu Feng. Jika aku mengampuni dia, akankah dia mengampuni aku? Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, SDR, aku, Jie Chuan, bersumpah kepada surga bahwa aku tidak akan melakukan apapun tentang masalah hari ini. Jika aku adik lelaki aku, Jie Heng, berani menemukan kamu untuk masalah, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku sendiri akan mendisiplinkannya. Petik 2. Pria muda yang sedikit lebih tinggi mengangkat tangannya dan dijamin. Dia juga memancarkan auranya. Dia adalah seorang ahli tingkat ke-6 dari ranah asal. Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dia berada dalam situasi yang sulit. Pada awalnya, dia berencana untuk membunuh kedua orang itu dan juga mencuri hal-hal yang mereka miliki karena jika mereka dapat melarikan diri dari deteksi kekuatan roh Chu Feng, mereka pasti akan memiliki harta di tubuh mereka. Namun, dia melihat ketulusan di mata Jie Chuan, dan alasan mengapa Jie Chuan terpancar auranya bukan karena menunjukkan kekuatannya kepada Chu Feng. Itu untuk menunjukkan ketulusan. Itu memungkinkan Chu Feng tahu yayasannya. Kakak, adik laki-lakiku berbicara kasar sebelumnya, jadi tolong anggap ini sebagai kompensasi. Jie Chuan melepas kosmos saknya sendiri dan juga kosmos sak Jie Heng dari pinggangnya. Setelah mengambil 2 kompas roh dunia, dia memberikan 2 karung kosmos ke Chu Feng. Chu Feng menerima kosmos saks dan setelah penyelidikan, dia menemukan bahwa ada puluhan manik-manik origin di dalam. Bahkan ada beberapa hal medis untuk penyembuhan. Untuk orang normal, hal-hal di dalamnya sudah cukup mahal, tetapi mereka tidak terlalu banyak untuk Chu Feng. Namun, saat Jie Chuan melakukan itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa marah karena Chu Feng adalah orang yang suka dibujuk tetapi tidak dipaksa. Chu Feng mengambil barang-barang dari 2 kosmos saks dan memasukkannya ke dalam miliknya. Setelah itu, dia mengembalikan 2 kosmos saks yang kosong kembali ke Jie Chuan sebelum menarik Jie Heng dari tanah dan berkata, kamu memiliki kakak laki-laki yang baik. Aku akan membunuhmu. Setelah dibebaskan dari batasannya, dia ingin menyerang seolah-olah dia gila. Bang. Namun, bahkan sebelum Chu Feng bergerak, Jie Chuan mendaratkan tamparan keras dan jelas di wajah Jie Heng dan dengan marah menegur, apakah kamu tidak kehilangan cukup wajah? Pergilah ke samping. Petik 2. Tepat ketika dia selesai berbicara, Jie Chuan menendang Jie Heng dan menyebabkannya terbang selusin meter jauhnya. Meskipun Jie Heng sangat marah, dia tidak berani untuk tidak menaati Jie Chuan. Setelah naik kembali, dia tidak mengatakan apa-apa selain memelototi Chu Feng sebelum pergi. Chu Feng, terima kasih telah memberi aku wajah. Meskipun ini tidak bisa dikatakan sebagai tidak ada perselisihan, jika kita bertemu lagi secara kebetulan di masa depan, aku akan mengundang kamu untuk secangkir bir. Hingga Jie Heng. Chu Feng bro,
Kamu telah menimbulkan bencana. Setelah dua orang menghilang dari garis pandang mereka, pria berbadan tegap itu memiliki wajah yang penuh teror. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Kamu cukup melepaskan harimau itu kembali ke gunungnya. Wanita muda yang memikat itu bahkan lebih langsung. Jika kalian berdua takut, kamu dapat memilih untuk kembali. Aku bisa menunjukkan jalan bagi kamu untuk kembali. Chu Feng tersenyum dan berkata, "Kita." Mereka berdua terdiam. Meskipun Chu Feng membuat musuh besar dan mereka sangat takut, daya tarik untuk melewati tahap kedua bahkan lebih besar. Lagi pula, selama mereka melewati tahap kedua, mereka bisa menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membeli jubah putih roh dunia. Itu adalah 1000 manik-manik asal. Tidak peduli siapa itu bukan jumlah yang kecil. Jika kamu tidak takut, lanjutkan. Aku akan melindungi keselamatanmu saat melewati Tuatith Forest ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng terus maju dan dua orang di belakang juga mengikutinya. Chu Feng mengerti logika melepaskan harimau kembali ke gunungnya. Terutama setelah mengalami metode Jie Clan untuk menyembunyikan aura mereka, Chu Feng berjalan cukup hati-hati setelah itu. Sejak saat itu, mereka benar-benar bertemu beberapa anggota klan Jie. Namun setelah menilai Chu Feng dan yang lainnya dengan sikap bangga, mereka dengan cepat pergi seolah-olah takut kalau Chu Feng akan mengikuti mereka. Setelah beberapa jam berjalan, dan akhirnya, ketika matahari terbenam di barat, mereka berjalan keluar dari Tuatith Forest. Mereka menerima jubah putih roh dunia dan juga benih buah roh. Bisakah benda ini benar-benar menyelamatkan Egi? Melihat biji buah roh yang benar-benar hijau yang sebesar almond di telapak tangannya, Chu Feng merasa agak curiga. Meskipun hal itu memiliki beberapa fluktuasi aneh, itu sangat lemah dan Chu Feng benar-benar ragu. Namun, saat dia melihat pintu keluar terdekat di mana dia bisa melihat menara hantu Asura setelah berjalan keluar dari sana, dan juga memikirkan perubahan yang bisa dilakukan pada Sith di dalam menara hantu Asura, Chu Feng dengan tegas berjalan keluar. Ketika Chu Feng dan dua lainnya berjalan keluar dari hutan Tuatith, pada saat yang sama, tatapan mereka tertarik oleh menara kuno dari dekat. Menara itu tidak tinggi dan hanya memiliki 6 lantai, tetapi memiliki daya tarik yang cukup besar. Penampilan luar menara kuno sangat istimewa dan itu seperti gigi tajam yang ditarik keluar dari tanah. Itu benar-benar hitam, tetapi di bawah sinar matahari terbenam, itu memancarkan lampu merah aneh seolah-olah esensi berwarna hitam memiliki mantel luar berwarna merah darah. Cukup aneh. Meskipun, kurang lebih, menara kuno itu agak menakutkan, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang adalah bahwa itu sangat indah. Disitulah letak daya tariknya. Itu adalah menara hantu Asura yang legendaris. Namun, pada saat itu juga, menara hantu Asura ditutup. Setiap orang yang ingin mencoba tahap ketiga harus menunggu di alun-alun di luar menara. Mereka semua akan masuk pada saat yang sama ketika menara dibuka. Menara hantu Asura. Aku benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat. Wajah pemuda yang tegap dipenuhi kerinduan. Kamu, jangan pikirkan itu. Setelah memasukinya, tekanan dari lantai pertama akan cukup untuk membunuhmu. Tanpa peduli tentang perasaannya, wanita muda itu memukulnya. Pria muda itu tidak membalas kata-kata wanita muda itu karena apa yang dia katakan itu benar. Spiritualis dunia biasa tidak bisa memasuki menara hantu Asura. Itu juga sebabnya dia tidak berencana untuk memasukinya. Saudara Chu Feng, aku berharap yang terbaik untuk pergi ke lantai 3.
Aku mendengar bahwa lantai 3 dapat membuat benih buah roh menumbuhkan cabang dan daun. Pada saat itu, benih buah roh akan membutuhkan biaya yang sedikit. Wanita muda yang memikat itu memberikan benih buah rohnya sendiri kepada Chu Feng. Chu Feng bro, aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku akan menunggu kamu di luar, dan setelah kamu berhasil, datang ke sini dan temukan aku. Aku akan mengundang kamu untuk makan besar. Petik 2. Pria muda yang kekar juga memberikan biji buah rohnya sendiri kepada Chu Feng dan memberi alamat Chu Feng juga. Itu adalah tempat dia beristirahat, di luar World Spirit Guild. Meskipun benih roh dunia cukup layak, dengan bantuan Chu Feng, mereka sudah mendapatkan jubah putih roh dunia secara gratis dan menyelamatkan diri mereka sendiri 1000 manik-manik asal. Jadi, mereka tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Chu Feng dan secara alami, mereka tidak akan peduli dengan biji buah roh. Setelah pria muda yang tegap dan wanita muda yang memikat pergi, Chu Feng juga memasuki alun-alun. Semua orang yang bersiap memasuki menara hantu Asura menunggu di sana. Ketika langit menjadi gelap, saat itulah menara hantu Asura akan terbuka dan mereka akan memasukinya. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng melangkah ke alun-alun, sepasang mata yang memiliki niat membunuh diam-diam terkunci pada Chu Feng. Bab 187 tahap ketiga. Chu Feng bisa merasakan tatapan aneh itu sehingga dia melihat ke arah tatapan dingin yang sedingin es itu. Memang, anggota klan Jie Heng, yang diinjaknya sebelumnya saat ini sedang menatapnya dari kejauhan. Di sebelah Jie Heng ada puluhan anggota Jie Clan dan Chu Feng bisa merasakan tekanan. Anggota klan Jie sangat kuat, terutama pemuda bernama Jie Bufan. Dia adalah seorang ahli dari level 7 dari ranah asal. Tapi untungnya, Jie Chuan selalu di sebelah Jie Heng, dan karena dia melihat bahwa tatapan Jie Heng tidak normal, dia menarik Jie Heng dan menatap tajam padanya. Saat ia diancam oleh Jie Chuan, Jie Heng tidak mengatakan apa-apa dan membuang pandangannya. Adegan itu membuat Chu Feng santai. Bisa dilihat bahwa Jie Chuan masih menepati janjinya dan setidaknya mereka tidak memberitahu klan mereka tentang Chu Feng menginjak Jie Heng. Atau yang lain, dengan sifat arogan Jie Clan, mereka pasti sudah menemukan Chu Feng untuk masalah. Selain anggota klan Jie, ada puluhan orang berkumpul di sisi lain juga. Mereka adalah para jenius World Spirit Guild. Kekuatan yang berlawanan dari kedua kekuatan itu sangat jelas dan dapat dilihat bahwa di dalam menara hantu Asura, pasti akan ada beberapa konflik. Selain World Spirit Guild dan Jie Clan, ada juga puluhan orang yang tersebar yang seperti Chu Feng. Yang berarti bahwa meskipun ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam ujian jubah putih, pada akhirnya, tidak ada bahkan 300 orang yang berani menantang menara hantu Asura. Lihat, ini adalah para tetua dari World Spirit Guild. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan semua orang di seluruh plaza memandang satu sisi. Sekelompok besar orang muncul dan mereka semua ahli dari World Spirit Guild. Setiap orang memiliki jubah World Spirit Grey, dan 3 orang tua yang memiliki rambut putih dan janggut dikawal oleh para ahli. Orang-orang tua itu tidak mengenakan jubah roh dunia yang mewakili status mereka. Mereka hanya mengenakan pakaian kain sederhana. Meskipun mereka memiliki rambut dan janggut putih, mereka memiliki kulit kemerahan. Orang bisa merasakan aura mereka yang berlarut-larut, namun tidak bisa menentukan kedalamannya. Mereka adalah ahli kultivasi yang nyata, dan mereka semua berada di puncak alam mendalam. Bukankah itu klan Jie? Mereka ada di sini juga?
Petik 2. Tepat pada saat itu, di sisi lain alun-alun, sekelompok orang lain yang mengenakan pakaian hitam muncul. Ada juga para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan ada juga 3 orang tua yang memimpin. Kultivasi mereka sangat dalam, tetapi tatapan mereka sangat bangga. Itu adalah klan Jie. Klan Jie tiba juga. World Spirit Guild mengizinkan Jie Clan memasuki wilayah mereka sendiri. Petik 2. Kamu tidak mengerti. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena para jenius dari klan Jie ada di sini, untuk mencegah mereka diintimidasi oleh orang lain, tentu saja, para tetua perlu datang juga. Petik 2. Selain itu, karena World Spirit Guild telah berhenti bertarung untuk waktu yang lama dan mereka adalah aliansi, tentu saja klan Jie bisa datang ke sini. Chu Feng masih bisa mendengar diskusi tenang orang-orang dan dia mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Meskipun World Spirit Guild dan Jie Clan memiliki hubungan musuh, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang, di permukaan, mereka adalah aliansi. Atau mungkin hubungan kedua kekuatan itu tidak ramah seperti yang dipikirkan orang, atau mungkin keduanya benar-benar seperti api dan air. Adapun yang benar-benar tahu, hanya para petinggi yang tahu sehingga Chu Feng bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Setelah 2 kelompok orang muncul, mereka tidak berjalan ke alun-alun tetapi ke sebuah istana yang berlawanan dengan menara hantu Asura. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh menara hantu Asura dan itu harus menjadi tempat istirahat bagi mereka. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari World Spirit Guild mulai menjelaskan aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan setelah memasuki Asura Ghost Tower. Secara umum, jika seseorang tidak bisa menahan tekanan roh di dalam, cepat tinggalkan menara hantu Asura dan tidak dengan paksa bertahan atau mereka akan kehilangan nyawa mereka. Juga, semua orang diberi jimat pelindung. Jika seseorang tidak dapat melanjutkan atau tidak memiliki cara untuk keluar dari menara hantu Asura sendiri, mereka dapat mematahkan talisman dan World Spirit Guild akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka yang melanggar talisman sama dengan mereka yang gagal ujian. Mereka bahkan akan kehilangan kualifikasi untuk membeli jubah putih roh dunia. Setelah aturan, awan yang memerah dari matahari terbenam tidak ada lagi dan langit dan bumi diganti dengan kegelapan. Menara hantu Asura bahkan lebih aneh lagi di malam hari karena tidak lagi sepenuhnya gelap. Di dalam menara berwarna hitam, dari dalam keluar, itu memancarkan cahaya redup yang redup, seolah-olah itu diciptakan oleh darah segar. Itu aneh namun indah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di bawah selubung kegelapan, pintu seperti iblis ke menara hantu Asura akhirnya perlahan dibuka. Setelah pintu terbuka, benda yang muncul di depan mereka bukanlah bagian dalam menara hantu Asura. Itu adalah pintu masuk formasi roh berwarna merah darah. Itu adalah pintu masuk nyata ke menara hantu Asura. Pergi, wos wos wos. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan mengikuti itu. Para jenius dari World Spirit Guild dan para jenius dari klan Jie semua bergegas masuk pada saat yang sama. Mereka sangat cepat dan mereka menunjukkan kultivasi yang tidak biasa-biasa saja. Terutama jenius puncak World Spirit Guild, Gubo, dan juga jenius perwakilan dari klan Jie, Jie Bufan. Kedua orang itu adalah jenius muda yang memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah asal. Dalam sekejap, keduanya memasuki Asura Ghost Tower dan mereka menampilkan metode yang melampaui yang lainnya. Setelah kedua orang itu bergegas masuk, barulah orang-orang lain berani pergi dekat menara hantu Asura.
Chu Feng tidak bergegas juga. Dia memegang 3 biji buah roh di tangannya dan dia juga mengikuti arus orang saat dia memasuki Asura Ghost Tower. Setelah melangkah ke pintu masuk formasi roh berwarna merah darah, Chu Feng pertama kali mengalami kegelapan. Kemudian ketika cahaya muncul di depan matanya, tekanan kuat menelannya dari segala arah. Tekanan roh saat ini merusak tubuh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya, itu secara efektif menahan tekanan roh kembali. Chu Feng juga dengan jelas merasakan bahwa di bawah tekanan roh, perubahan terjadi pada biji buah roh di tangan Chu Feng. Tapi sebelum Chu Feng bahkan mendapat kesempatan untuk melihat apa yang terjadi pada benih buah roh itu, tangisan menyedihkan terdengar dari lingkungannya. Seseorang tidak sanggup menahan tekanan-tekanan roh dan 7 lubang wajahnya memiliki darah yang mengalir keluar dari mereka ketika dia dengan susah payah berguling-guling di tanah. Tiba-tiba, orang itu meraih di depannya. Ternyata jimat pelindungnya jatuh di dekatnya. Namun, pada saat itu, dia sudah kehilangan kemampuan untuk mengambil talisman itu. Pada saat itu, sejumlah besar orang datang. Tapi melihat pemandangan itu, banyak orang hanya melihat dengan mata dingin. Beberapa orang bahkan tidak memandangnya ketika mereka duduk bersila dan mulai memberi makan biji buah roh di tangan mereka dengan tekanan roh. Manusia benar-benar dingin. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan tiba di depan orang itu. Dia mengambil talisman miliknya, tetapi dia tidak kembali kepadanya. Dia membawa orang itu ke punggungnya. Pada saat itu, banyak orang bingung. Bahkan orang yang berada di punggung Chu Feng menangis berbisik seolah memprotes mengapa ia tidak mematahkan jimat pelindung baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, setelah Chu Feng menggendongnya, tiba di pintu masuk formasi roh, dan memasukkan talisman ke dalam kosmos saknya, dia tiba-tiba mengerti. Chu Feng tidak menyelamatkannya, tetapi membantunya. Dia benar-benar membantu. Dia tidak membantunya dengan melanggar jimat pelindung karena melanggar itu akan menyebabkan dia gagal ujiannya. Chu Feng ingin dia lolos dari bahaya tetapi juga berhasil dalam ujiannya. Chu Feng mendorong orang itu keluar. Pada saat itu, Chu Feng bisa melihat tatapan terima kasih orang itu dan dia juga bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat melelahkan secara fisik untuk membawa seseorang di punggungnya saat berjalan di menara hantu Asura yang dipenuhi dengan tekanan roh. Kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. Oh, kamu cukup penuh belas kasih ya? Tetapi tepat pada saat itu, aura gelap, aneh namun agak akrab terdengar di belakang Chu Feng. Bab 188 Klan vs Persekutuan. Dia menoleh untuk melihat, dan baru kemudian Chu Feng melihat bahwa bagian dalam menara hantu Asura cukup besar dan sangat besar. Ada 3 orang berdiri di tangga yang menuju ke lantai 2. Orang di tengah tidak lain adalah Jie Heng. 2 orang yang berdiri di sebelah Jie Heng adalah anggota Jie Clan dan mereka saat ini mengeluarkan aura tingkat ke-6 dari ranah asal. Chu Feng melirik ke sekeliling dan dia menemukan bahwa meskipun banyak orang duduk di lantai pertama menara hantu Asura, selain Jie Heng dan 2 lainnya, tidak ada anggota Jie Clan yang lain. Bisa dilihat bahwa Jie Heng sengaja menunggunya. Kakakmu membiarkanmu tetap di belakang? Chu Feng cukup senang di hatinya. Bagaimanapun, Jie Chuan tidak di sebelah Jie Heng dan itu membuat Chu Feng merasa bahwa itu disengaja oleh Jie Chuan. Apa? Kamu ingin mengancam aku dengan saudara aku? Aku akan memberitahu kamu bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan karena kamu tidak akan pergi ke lantai 2.
Jie Heng mencibir ketika dia menatap Chu Feng dengan niat membunuh yang terungkap dalam tatapannya. Dapat dilihat bahwa ia membenci Chu Feng langsung ke tulang. Jie Heng, apakah kamu benar-benar dipukuli oleh bocah ini? Setelah salah satu anggota klan Jie menatap Chu Feng, mereka cukup curiga. Jangan meremehkannya. Dia memang memiliki beberapa metode dan dia tidak dapat diperlakukan sebagai orang normal di tingkat 1 dari wilayah asal. Jie Heng mengingatkan. Tidak peduli seberapa mengesankannya dia hanya ada di level 1 dari ranah asal. Jie Gang, kamu dan aku menyerang bersama untuk menghabisi bocahnya. Cepat pergi dan jangan buang terlalu banyak waktu di sini. Anggota klan Jie itu memandang anggota klan Jie lain yang memiliki kultivasi ke-6 dari ranah asal. Orang itu mengangguk dan melemparkan pandangan galaknya pada Chu Feng. Mereka berdua akan menyerang Chu Feng. Oh, klan Jie menggertak orang sebagai kelompok lagi? Tapi tepat pada saat itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, mereka melihat 5 sosok berdiri di sudut menara hantu Asura. Ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. 5 dari mereka memiliki aura yang cukup kuat dan mereka semua berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. Mereka saat ini tersenyum sambil menatap Jie Heng dan yang lainnya. Dari pakaian mereka adalah para jenius dari World Spirit Guild. Ma Qiang, mengapa kamu tidak cepat naik? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat itu, anggota klan Jie bernama Jie Gang mempertanyakan. Aku tahu kalau Jie klanmu akan menggertak orang lain. Sebagai seseorang dari World Spirit Guild, tentu saja, kita akan memiliki tugas untuk menjaga lingkungan pemeriksaan yang adil. Pria bernama Ma Qiang tersenyum dan berkata. Saat dia berbicara, dia tidak lupa untuk menembak Chu Feng sekilas dan dengan ramah mengangguk padanya. Ma Qiang, apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam begitu banyak urusan? Wajah para anggota klan Jie sangat jelek. Jadi bagaimana kalau aku? Ma Qiang dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata. Lihat saja. Anggota klan Jie dengan dingin mendengus lalu berjalan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 5 ahli yang berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. Setelah Jie Heng menatap Chu Feng dengan pahit, dia hanya bisa mengikuti juga. Bro, terima kasih. Chu Feng berjalan di depan Ma Qiang dan yang lainnya dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah mereka. Bagaimanapun, mereka benar-benar orang asing namun mereka bersedia membantunya. Chu Feng sangat terharu dari itu. Kamu terlalu sopan. Aku adalah Ma Qiang. Aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggilmu sebagai? Ma Qiang itu cukup sopan dan 4 orang di sebelahnya juga dengan ramah mengangguk pada Chu Feng. Aku Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan menjawab. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap orang-orang dari World Spirit Guild karena sejak awal, para jenius dari World Spirit Guild tidak memiliki sikap arogan. Mereka memperlakukan semua orang dengan kebaikan. Mereka dengan tajam kontras dengan para jenius dari klan Jie. Terutama pada saat itu, setelah Ma Qiang membantunya sedikit, kesan baik Chu Feng terhadap orang-orang dari World Spirit Guild dikalikan beberapa kali. Jadi, ini Chu Feng bro. Kekuatan roh kamu sangat mengesankan. Di lantai pertama, kamu tidak memiliki wajah merah dan kamu tidak megap-megap sehingga tampaknya kamu tidak akan puas di sini. Kamu siap untuk naik ke lantai 2 kan? Ma Qiang tersenyum dan bertanya. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Karena seperti ini, datanglah bersama kami. Ma Qiang tersenyum dan memimpin ketika dia berjalan menuju lantai 2.
Maaf untuk masalahnya. Tentu, Chu Feng mengerti apa yang Ma Qiang maksudkan. Dia khawatir bahwa Jie Heng dan yang lainnya akan menyulitkan Chu Feng lagi sehingga dia ingin melindungi Chu Feng saat dia naik ke lantai 2. Chu Feng mengikuti Ma Qiang dan dia berbalik untuk melangkah di tangga yang menuju ke lantai 2. Di ujung tangga, ada juga pintu masuk formasi roh. Di belakang itu adalah lantai 2 yang benar. Pada saat dia memasuki pintu masuk formasi roh, Chu Feng merasa bahwa tekanan roh langsung diperkuat oleh beberapa kali. Namun, untuk Chu Feng, itu tidak sakit atau gatal dan itu benar-benar dalam jangkauan tertahankan. Melihat kembali ke Ma Qiang dan yang lainnya, kurang lebih, mereka sedikit tertekan tetapi mereka bisa menahannya. Setelah memasuki lantai 2 dan setelah beberapa belokan, barulah mereka memasuki aula utama. Namun, ketika Chu Feng mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya, garis pandangnya tidak bisa membantu tetapi tertarik pada sekelompok orang karena kelompok orang itu persis sama dengan Jie Heng ketika mereka memblokir jalan menuju lantai 3. Ada 25 anggota klan Jie. 20 dari mereka berada di tingkat ke-5 dari wilayah asal sementara 5 dari mereka berada di tingkat ke-6 dari daerah asal. 2 orang yang ingin membantu Jie Heng merawat Chu Feng ada di dalam mereka. Adapun orang yang memimpin, itu adalah Jie Chuan. Setelah Jie Heng melihat Chu Feng, senyum dingin tidak bisa membantu tetapi dibangkitkan di sudut mulutnya. Namun, Jie Chuan mengerutkan kening saat dia menembakkan ekspresi mata ke arah Chu Feng, seolah-olah dia memberitahu Chu Feng untuk menjauh dari Ma Qiang. Chu Feng bisa mengerti arti Jie Chuan karena dia tahu bahwa kelompok anggota Jie Clan tidak menunggunya. Mereka ingin merawat Ma Qiang dan yang lainnya dari World Spirit Guild. Karena pada saat itu juga, di depan anggota klan Jie, pria dan wanita muda terbaring di tanah dan mereka semua adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Kamu hal-hal yang seharusnya mati. Kamu berani bertindak begitu liar di wilayah World Spirit Guild aku? Setelah melihat itu, api amarah membara di dalam hati Ma Qiang dan yang lain saat mereka berseru dengan keras. Hehe, apa yang kamu bicarakan? Jelas, kekuatan roh mereka sendiri terlalu lemah dan mereka tidak punya cara untuk melawan tekanan roh di sini. Bagaimana hubungannya dengan kita? Anggota Jie Clan mencibir. Kami akan melihat apakah kamu dapat menahan tekanan roh di sini. Ma Qiang tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan ia menyerang pada saat bersamaan bersama dengan 4 kawan di sebelahnya. Mereka menunjukkan segala macam keterampilan bela diri yang kuat dan menyerang anggota klan Jie. Ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginan itu. Klan Jie tidak mundur dan mereka juga bertarung secara agresif dengan Ma Qiang dan yang lainnya. Kultivasi Ma Qiang dan yang lainnya tidak lemah dan mereka semua berada di tingkat ke-6 dari wilayah asal. Namun, mungkin karena mereka dipengaruhi oleh tekanan roh, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Selain itu, klan Jie memiliki keunggulan angka dengan sangat jelas, mereka dirugikan karena mereka dengan cepat memasuki situasi yang buruk. Ma Qiang, jika kamu meminta maaf di tanah, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu memasuki lantai 3. Seseorang mengatakan itu di dalam klan Jie. Kamu ingin kami berlutut dan meminta maaf? Pergi bermimpi. Kolonel Ma Qiang mendengus dan berkata, maka kamu tidak bisa menyalahkan kami karena tidak berperasaan. Hari ini, kamu akan berhenti di lantai 2 ini. Anggota klan Jie melolong. Tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba,
tangisan yang menyakitkan terdengar dan semua orang melihat sosok melayang. Pada akhirnya, dia menabrak dinding dengan keras. Setelah muntah darah, dia langsung kehilangan kesadaran. Bab 189 Matli menindas. Banyak orang tidak mengharapkan adegan mendadak. Meskipun anggota klan Jie ingin memaksa orang-orang dari World Spirit Guild untuk tetap di lantai itu, mereka tidak pernah berpikir tentang melukai mereka. Bagaimanapun, itu adalah wilayah persekutuan roh dunia. Tetapi ketika mereka melihat orang yang terluka parah, wajah mereka berubah sangat karena itu bukan orang dari World Spirit Guild. Itu adalah anggota klan Jie. Apa ini? Adegan itu membuat anggota klan Jie tanpa henti terkejut. Bahkan Maqiang dan yang lainnya dari World Spirit Guild tercengang dan mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi secara instan. Kamu benar. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tepat pada saat itu, suara tawa samar tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, mereka sangat terkejut sekali lagi. Chu Feng sudah berjalan ke lingkaran pertempuran mereka dan dia bahkan menggosok tangannya sambil bersemangat untuk pertempuran. Chu Feng, bro, kamu baru saja menyerang? Maqiang menatap Chu Feng dengan heran karena anggota klan Jiesh yang jatuh di tanah, terluka parah, dan kehilangan kesadaran berada di tingkat kelima dari wilayah asal. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa Chu Feng berada di tingkat 1 dari ranah asal. Maqiang, aku punya sejarah masa lalu dengan klan Jie, jadi bagaimana kalau membiarkan aku merawat mereka? Chu Feng tersenyum. Kamu ingin mengurus semuanya sendirian? Wanita muda lain dari World Spirit Guild membuka mulutnya dengan kaget. Mereka hanya sekelompok orang biasa-biasa saja. Aku, Chu Feng, cukup terhadap mereka. Kamu bisa beristirahat di samping. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Maqiang. Cukup banyak kata yang kamu miliki di sana. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, seorang anggota klan Jie sangat marah dan ketika ia berbicara, ia akan menyerang Chu Feng. Tetapi bahkan sebelum dia menyerang, sebuah tangan besar menghentikannya. Itu adalah Jie Chuan. Meskipun Jie Chuan bisa dikatakan sangat tidak normal ketika dia menyerang Maqiang dan yang lainnya, pada saat itu, ketika dia melihat Chu Feng. Dia hanya memiliki senyum di wajahnya dan dia sangat ramah. Chu Feng, bro. Ini adalah dendam pribadi antara Jie Clan aku dan World Spirit Guild. Aku ingin tahu apakah kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah ini? Jie Chuan tersenyum dan berkata pada Chu Feng. Aku bisa mengabaikan dendammu, tapi aku harus menghapus dendam kita kan? Sementara Chu Feng berbicara, dia melirik Jie Heng dan juga pada dua orang yang membantu Jie Heng. Dendam kami. Jie Chuan jelas bingung. Tapi dia dengan cepat menjawab ketika dia berteriak dengan keras pada Jie Heng, Jie Gang, dan anggota klan Jie lainnya, kamu bajingan. Apa kamu melakukan sesuatu pada Chu Feng, bro? Petik 2. Aku. Jie Heng menunduk dan tidak berbicara. Bisa dilihat bahwa dia takut pada Jie Chuan. Pada kenyataannya, ketika Jie Chuan berbicara, anggota klan Jie lainnya tidak berani menyinggung dia juga. Dapat dilihat bahwa Jie Chuan memiliki posisi yang cukup dalam klan Jie. Apapun, tidak perlu bertindak seperti itu. Bahkan jika kamu tidak memiliki permusuhan terhadap aku, itu tidak berarti bahwa mereka tidak. Pilar sudah ditetapkan dan mereka tidak dapat dihancurkan olehmu. Chu Feng bisa melihat bahwa Jie Chuan benar-benar tidak ingin dia sebagai musuh. Tetapi anggota klan Jie lainnya tidak berpikir seperti itu juga. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jie Chuan menghela nafas tanpa daya, lalu berkata,
Chu Feng, aku, Jie Chuan, benar-benar tidak ingin menyerangmu, tapi aku punya misi. Aku harus menahan orang-orang ini dari World Spirit Guild di lantai 2 ini. Sepertinya aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Petik 2. Setelah berbicara, Jie Chuan bersiap untuk menyerang. Tekanan tingkat ke-6 dari wilayah asal dilepaskan dan lapisan kekuatan asal melolong di udara sekitarnya. Jie Chuan sedikit lebih kuat dari Ma Qiang dan dia tidak bisa diremehkan. Serang. Ketika Jie Chuan menyerang, pada saat yang sama, Jie Heng, Jie Gang, dan anggota Jie Clan lainnya juga menyerang. Mereka semua menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat, mengepung, dan menyerang Chu Feng. Beberapa keterampilan bela diri yang kuat meraung dan merobek udara. Kekuatan-kekuatan asal memenuhi seluruh aula. Dari serangan itu, kekuatan itu sendiri sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mati. Saat yang tepat untuk datang. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun ketika dia menghadapi serangan kerumunan. Di bawah tekanan-tekanan roh, jelas, Jie Chuan dan yang lainnya terpengaruh dan mereka tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan sejati mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak benar-benar terpengaruh sebanyak itu dan dia bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Di dalam klan Jie, bahkan jika ada 5 orang di tingkat ke-6 dari ranah asal dan 20 orang di tingkat ke-5 dari ranah asal, Chu Feng tidak takut sama sekali. Wus wus wus. Chu Feng menggunakan Imperial Sky Technique dan seperti hantu, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada dalam kerumunan klan Jie. Chu Feng sangat cepat dan banyak orang tidak bisa bereaksi dalam waktu. Dengan langkah besar, dia tiba di depan Jie Heng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kerah Jie Heng, lalu meninju wajahnya beberapa kali dengan poni besar. Setelah beberapa pukulan, Jie Heng memiliki darah di seluruh wajahnya. Hidungnya bengkok, gigi depannya hancur, dan seluruh wajahnya cacat. Air mata dan darah encer bercampur saat ia melolong sedih. Kamu ingin mati? Melihat bahwa orang-orang dari klan yang sama dipukuli dengan sangat buruk, klan Jie mulai memiliki niat membunuh. Serangan mereka menjadi luar biasa sengit. Seolah-olah mereka ingin mengambil hidup Chu Feng. Ingin membunuhku, tak satu pun dari kamu yang cukup layak. Chu Feng melambaikan tangannya dan membuang Jie Heng. Dia dengan galak menabrak dinding dan dengan ledakan besar, suara retak bisa terdengar bersama dengan melolong menyakitkan Jie Heng. Jelas, beberapa tulang di tubuhnya patah menjadi beberapa bagian. Setelah membuang Jie Heng, Chu Feng sekali lagi menggunakan teknik langit-langit dan dengan mudah menghindari serangan fatal anggota klan Jie. Kali ini, dia bergegas menuju seorang ahli dari level 6 dari ranah asal. Itu adalah Jie Gang, orang yang ingin merawat Chu Feng sebelumnya di lantai pertama. Berat, jangan terlalu sombong. Setelah melihat metode Chu Feng, Jie Gang tidak memiliki kepercayaan yang dia miliki sebelumnya dan dia tidak bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia dengan cepat memadatkan formasi roh dan menyelimutinya untuk memblokir serangan Chu Feng. Bang. Tapi ketika tangan besar Chu Feng datang meraih, formasi roh tidak memiliki cara untuk menahannya. Di depan telapak tangan Chu Feng, itu seperti kaca saat hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan formasi roh, Chu Feng meraih kerah Jie Gang. Awalnya, Jie Gang ingin melawannya, tapi itu tidak ada gunanya karena tekanan Chu Feng sudah mengelilinginya. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi dan jatuh dengan kejam ke lantai.
Ketika dia mendengar suara retakan yang datang dari punggungnya, dia merasakan sakit karena patah tulang belakangnya. Setelah Jie Gang dengan keras jatuh ke lantai, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Dia menghancurkan tulang dadanya, lalu menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, "Banyak sampah. Datanglah sesuka kamu." Petik 2. Kamu keparat. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pakar lain dari tingkat ke-6 dari ranah asal bergegas dan menunjukkan keterampilan bela diri peringkat 5. Setelah keterampilan bela diri itu digunakan, kekuatan asal terkondensasi dan dibentuk menjadi 2 badai putih pucat. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dengan gemuruh-gemuruh, mereka berputar ke arah Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tidak mengelak atau menghindarinya. Dia mengangkat tangannya dan dengan paksa mengambil keterampilan peringkat 5 orang itu secara langsung. Setelah itu, dia melompat dan tiba di sebelah orang itu. Dia menekannya ke tanah, lalu dengan kejam menginjaknya beberapa kali hingga daging dan darahnya terbang kemana-mana. Tangisan menyakitkan tidak pernah berakhir dan itu bahkan lebih menyedihkan dari Jie Gang dan Jie Heng. Bab 190 meletakkan pilar permusuhan. Surga. Dari mana bocah ini berasal? Bagaimana dia begitu kuat? Petik 2. Pada awalnya, orang-orang dari World Spirit Guild ingin membantu, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Karena siapapun yang memiliki mata bisa melihat kekuatan Chu Feng. Meskipun mereka memiliki banyak orang, dan meskipun budidaya mereka tidak lemah, kekuatan antara Chu Feng dan mereka terlalu besar. Chu Feng benar-benar bermain-main dengan mereka di telapak tangannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk merawat mereka bahkan lebih sedikit daripada meniup debu. Kekuatan pertempuran manusia super melampaui imajinasi mereka, namun saat ini sedang terjadi dalam kenyataan. Cukup mengesankan. Tidak hanya dia memiliki kekuatan pertempuran yang melebihi, kekuatan arwahnya juga tidak biasa. Jie Chuan dan anggota Jie Clan lainnya semuanya dibatasi oleh tekanan roh ini dan mereka tidak memiliki cara untuk menampilkan kekuatan penuh mereka. Petik 2. Namun, Chu Feng Bro berbeda. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan roh dan dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan roh yang kuat itu dapat dibandingkan dengan Gubo dan melihat bagaimana dia. Aku pikir itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki lantai 4. Kata Ma Qiang. Apa? Masuki lantai 4? Mampu dibandingkan dengan Gubo? Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Setelah mendengar kata-kata Ma Qiang, orang-orang dari World Spirit Guild sangat terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan tangannya dan kekuatan originnya terbentuk menjadi badai dahsyat karena secara langsung mengubah beberapa anggota klan Jie ke lantai dan mereka kehilangan kesadaran juga. Tidak hanya itu, dengan metodenya, dia bahkan bisa pergi ke lantai 5. Orang ini terlalu kuat. Jika dia sudah seperti ini pada usia ini, aku ingin tahu apa yang akan dia capai setelah beberapa tahun. Untungnya, kami telah menjalin hubungan yang baik dengannya atau dia akan sangat mungkin menjadi musuh besar di masa depan. Petik 2. Ma Qiang dengan serius berkata kepada orang-orang di sebelahnya karena ia memiliki pemikiran di dalam hatinya. Itu adalah bahwa dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng karena dia merasa bahwa bakat Chu Feng bahkan lebih besar daripada kejeniusan mereka sendiri. Gubo. Dia adalah seorang jenius yang langka dan dia harus diikat ke dalam World Spirit Guild mereka dan digunakan oleh mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng melemahkan serangannya.
Setelah beberapa anggota klan Jie yang berada di tingkat ke-6 dari wilayah asal dipukuli dengan kejam. Anggota klan Jie di tingkat ke-5 dari daerah asal itu seperti ikan di papan memotong karena mereka bebas dibantai oleh Chu Feng. Anggota Jie Clan yang bahkan ingin melakukan apapun pada Chu Feng sebelum akhirnya menyadari keseriusan masalah itu. Bagaimana Chu Feng bahkan kesemek lembut yang bisa diperas oleh siapapun? Dia benar-benar orang gila yang bengkok. Tidak hanya dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang-orang itu, serangannya juga sangat kejam dan mereka hampir terbunuh olehnya. Mereka benar-benar menendang papan besi saat itu. Itu bukan papan besi biasa, tapi itu papan besi yang sangat keras. Tidak takut pada langit atau bumi. Melakukan sesuatu sambil mengabaikan konsekuensinya, tetapi papan besi itu memiliki kekuatan tertentu. Di bawah situasi itu, anggota klan Jie sudah tidak punya niat membunuh dari sebelumnya. Menggantinya adalah rasa takut yang tak ada habisnya. Beberapa orang ingin melarikan diri ke lantai 3 untuk meminta bala bantuan, tetapi Chu Feng bahkan tidak memberikan kesempatan kepadanya. Formasi roh besar menyelimuti mereka dan setiap orang menjadi burung dalam sangkar karena tidak ada yang bahkan bisa merusak formasi roh yang diletakkan Chu Feng. Saat itu, di lantai kedua menara hantu Asura, Chu Feng adalah pembantai utama dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Mati. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini? Kamu lebih baik tidak meninggalkan tempat ini atau jika kamu melakukannya, para tetua Jie Clan aku akan mengambil hidup kamu. Bukan hanya kamu, bahkan. Petik 2. Seorang anggota klan Jie yang sedang diinjak oleh Chu Feng dengan ganas mengancamnya. Namun, sebelum dia bahkan selesai berbicara, Chu Feng benar-benar menutup mulutnya. Di depan mata mereka, dari 25 anggota klan Jie, 24 dari mereka sudah kehilangan kesadaran. Yang luka ringan merobek beberapa tendon dan mematahkan beberapa tulang, sedangkan yang luka berat memiliki darah di sekujur tubuhnya dan luka serius. Chu Feng bro, kamu benar-benar mengaduk bencana kali ini. Para senior dari klan Jie aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Jie Chuan tidak menyerang Chu Feng lagi. Pada saat Chu Feng menghindari serangannya, dia sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Dari awal hingga akhir, dia berdiri di samping dan menyaksikan Chu Feng dengan marah meratakan anggota klannya. Dengan bagaimana klan Jie kamu melakukan sesuatu, mereka pasti tidak akan memaafkan Chu Feng bro. Tetapi di dalam provinsi roh, persatuan roh dunia aku akan melindunginya. Tepat pada saat itu, Ma Qiang dan yang lainnya berjalan mendekat. Apakah kamu bisa melindunginya? Tanya Jie Chuan. Kamu bisa mencoba dan melihat. Ma Qiang penuh percaya diri. Itu bagus. Jie Chuan mengangguk lalu menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng bro, tidak peduli bagaimana kamu dan klan Jieku, aku, Jie Chuan, tidak ingin memiliki permusuhan di antara kita. Aku harap kebencian ini bisa dibubarkan suatu hari dan kita bisa menjadi teman. Petik 2. Silakan. Jie Chuan menutup matanya. Dia hanya menyerah pada penolakan dan membiarkan Chu Feng menanganinya namun dia ingin. Jika kamu mau, kamu bisa datang juga. Namun, Chu Feng tidak menyerang Jie Chuan karena dia bisa mengatakan bahwa Jie Chuan berbeda dari anggota Jie Clan lainnya. Meskipun Jie Chuan tidak akan baik kepada orang-orang dari World Spirit Guild, dia tidak memiliki niat jahat. Setelah Chu Feng pergi, beberapa anggota klan Jie ingin menyerang Jie Chuan. Lagi pula, Jie Chuan memukul beberapa dari mereka untuk membuat mereka kehilangan kesadaran. Namun,
Orang-orang yang ingin menyerang diblokir paksa oleh Ma Qiang. Dengan senyum tipis, Ma Qiang berjalan di sebelah Jie Chuan, berlutut, dan diam-diam berkata di sebelah telinganya, "Jie Chuan, matamu cukup istimewa dan kamu melihat bahwa Chu Fengbao adalah seorang jenius. Tapi sayangnya, dengan sikap Jie klanmu, mereka ditakdirkan untuk mengalami kesulitan dengan hubungan dengan klan lain. Kamu telah menciptakan musuh besar, sedangkan kami menjalin persahabatan dengan jenius. Ini juga mengapa World Spirit Guild-ku bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara Jie klanmu menurun pada saat itu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ma Qiang menyusul Chu Feng. Keempat orang lainnya tetap tinggal dan membawa orang-orang yang terluka keluar. Jie Chuan tidak berjalan menuju lantai 3 dan seperti orang-orang dari World Spirit Guild, dia juga membawa orang-orang yang terluka keluar. Ketika orang-orang yang terluka dibawa keluar dari Menara Hantu Asura, ada keributan besar. Para petinggi dari World Spirit Guild dan Jie Clan hampir saling menyerang karena marah. Karena Jie Chuan dan orang-orang lain dari World Spirit Guild tidak mengatakan apa-apa tentang Chu Feng yang sangat melukai klan Jie. Anggota Jie Clan berpikir bahwa serangan kejam dilakukan oleh orang-orang dari World Spirit Guild. Namun, karena World Spirit Guild juga telah melukai orang, kedua belah pihak tidak melakukan apa-apa. Selain itu, karena itu adalah tanah World Spirit Guild, klan Jishi tidak terlalu gigih dan pada akhirnya, mereka tenang. Setelah membawa semua anggota klan yang terluka keluar dari Menara Hantu Asura, Jie Chuan tidak memasuki menara lagi. Dia hanya berdiri di belakang tetua klan saat dia menatap Menara Hantu Asura.